Selamat datang di reviewer Superman paling legit di dunia. Jadi hari ini kita mau review Superman lagi, of course. Tapi hari ini ada yang beda, karena hari ini kita nggak akan nge-review whey, tapi kita akan mereview salah satu suplemen yang banyak orang favoritkan. Cluenya adalah suplemen ini dipakai sebelum olahraga, setengah jam sebelum olahraga. Apakah itu? Dan hari ini kita akan review The Curse Pre-Workout. Jujur guys, jadi gue tuh bukan tipe orang yang harus pakai PWO sebelum latihan ya. Gue pakai ini tuh jarang banget, mungkin sebulan cuma nggak nyampe 5 kali gitu. Kalau emang gue lagi pengen banget, dan juga emang gue ada riwayat sakit lambung, dan beberapa pre-workout itu mempengaruhi lambung gue. Ada beberapa merek yang ketika gue konsumsi tuh langsung instan lambung gue kena gitu, langsung kembung gitu. Kita dari fungsinya dulu ya. Sebenarnya pre-workoutnya fungsinya apa sih? Sebenarnya fungsi utama seluruh pre-workout tuh bisa kalian search di internet ya, atau mungkin kalian udah tahu juga kan, ya antara lain menambah tenaga, terus juga untuk menambah fokus, dan juga mengurangi pegel-pegel atau DOMS setelah latihan. Rata-rata semua pre-workout tuh memiliki 3 bahan utama, yaitu yang pertama tuh kafein. Kafein yang kita semua tahu ya, kafein itu untuk menambah performa saat kita latihan ataupun kardio. Lalu juga ada beta-alanin dan juga citrulline. Nah ini mungkin gue sekarang review singkat aja, karena emang PWO tuh pasti kalian mau tahu kan apa yang gue rasain ketika mengkonsumsi ini gitu. Karena emang PWO tuh manfaatnya bisa langsung kita rasakan ketika kita gunakan gitu. Nah kebetulan The Curse ini adalah PWO yang lumayan favorit di kalangan anak fitness di Indonesia ya. Jadi emang harganya lumayan murah, per servingnya sekitar 5.000 sampai 6.000-an. Terus juga rasanya seger gitu ya. Ini kayak ada soda-sodanya gitu. Ini gue beli satu rasa nanas, yang satu rasa ini gue beli satu rasa lemon, yang satu rasa semangka. Jadi kalau misalkan kalian mau beli ini, gue sih lebih rekomen yang lemon ya, soalnya kayak lebih seger gitu. Nah, apa yang gue rasain ketika gue mengkonsumsi The Curse ini? Jadi, FYI ya, jadi Curse ini adalah PWO pertama yang gue beli, dan PWO pertama yang gue konsumsi ya. Jadi, emang dari awal itu pasti ketika kalian belum pernah pakai PWO, terus kalian pertama kali pakai, itu langsung berasa kenceng banget. Pokoknya gue pertama kali minum ini itu cuma 1 scoop, dan itu lagi mau leg day ya, gue lagi mau squat. Gue minum langsung jeda 20 menit tuh kesemutan sampai muka-muka gitu. Gue pertama bingung nih, kayak ini gue kenapa nih, gue takut tiba-tiba menyon gitu kan bibir gue. Efek daripada mengkonsumsi PWO ini kebanyakan itu kesemutan sampai muka-muka, terus juga badan tuh kayak kencang gitu. Emang yang gue rasain dari The Curse ini, ketika kita minum emang badan langsung kesemutan, badan langsung panas, kayaknya langsung pengen ngangkat aja gitu. Jadi emang kalau untuk pribadi gue, The Curse ini nambah mood gue saat latihan, dan juga sedikit menambah stamina. Dan untungnya di gue, The Curse ini nggak membuat sakit lambung gue tuh kumat. Jadi gue tetap bisa enjoy latihan tanpa perut kembung. Stamina bertambah, tapi power biasa aja. Power biasa sama-sama aja lah. Kayak misalkan kalau lu ya bisa bench press 100 ya 100 gitu. Nggak mungkin lu pakai PO langsung bisa 150 gitu, nggak mungkin. Nah emang pas ketika gue beli itu, gue pernah seminggu gue pakai terus tuh, kayak ya namanya juga pertama kali beli PWO masih excited banget kan. Itu gue pakai seminggu 2 minggu. Nah tapi anehnya ketika pemakaian mungkin lebih dari 5 kali ataupun 2 minggu lah, udah 2 minggu, itu tuh yang tadinya gue biasanya 1 scoop udah kenceng, langsung berasanya itu 1 scoop kayak biasa aja gitu. Nah jadi di sini yang mau gue jelasin tuh, pre-workout itu menuntut badan kita untuk menambah dosis secara perlahan gitu. Soalnya kalau kita stay di dosis pertama kita, itu lama-kelamaan tuh malah kayak nggak pakai pre-workout. Jadi kayak biasa aja, kayak lu minum minuman manis biasa gitu. Harus kayak lama makin ditambah gitu. Akhirnya gue dari 1 scoop gue tambahin 1,5, 2 scoop, sampai terakhir tuh gue minum 3 scoop, dan gue udah stop di situ. Ketika dosis lu udah banyak, lu harus berhenti pakai pre-workout untuk sementara gitu, biar tubuh lu netral lagi, dan lu bisa masukin dosis pertama lu saat lu pertama kali make gitu. Pre-workout itu memiliki karakternya masing-masing gitu. Kayak contohnya misalkan The Curse. The Curse ini adalah tipikal
pre-workout yang kenceng setengah jam doang di gym. Jadi begitu lu naik tuh, begitu kesemutan itu paling bertahan setengah jam, paling lama 45 menit, menggebu-gebu di awal gitu. Tapi makin lama tubuh makin biasa aja gitu. Itu my opinion aja sih. Oke guys, masuk ke kesimpulan daripada The Curse. Ya, kesimpulannya untuk The Curse ini adalah pre-workout yang lumayan oke menurut gua, karena harganya juga murah, dan juga ketika kalian minum, pertama kali kalian minum itu kalian langsung notice nih kalau ada sesuatu yang berbeda nih di dalam badan gua gitu, kayak muka lo langsung kesemutan dan juga lo langsung pengen nge-gym gitu. Oke guys, masuk ke kelebihannya. Yang pertama yaitu menambah mood latihan kalian. Ketika kalian minum, langsung badan panas, kesemutan gitu, bawaannya pengen nge-gym. Yang kedua, rasanya enak. The Curse ini punya beberapa varian ya, ada varian lemon, semangka, terus juga kayaknya ada strawberry. Gua nggak terlalu paham. Kalau kalian mau pre-workout dengan rasa yang lumayan enak, The Curse bisa jadi pilihan. Yang ketiga, harganya paling murah. Per serving cuma 5.000 sampai 6.000, itu worth it banget. Dan juga dibandingin sama pre-workout lain itu banyak yang harganya mahal. Bahkan ada yang harganya setara whey gitu. Gue bingung kenapa harganya bisa semahal itu. Masuk ke kekurangan daripada The Curse. Oke guys, jadi masuk ke kekurangan yang pertama di The Curse itu adalah efeknya sebentar doang. Jadi kalau kalian minum terus kalian nge-gym, mungkin dari ketika lo minum dan jeda 30 menit itu langsung kalian merasakan efeknya, yaitu kesemutan dan juga badan jadi panas gitu. Tapi ketika kalian langsung hit the gym, itu mungkin 30 sampai 40 menit itu efeknya udah hilang, kayak nggak pakai pre-workout gitu. Jadi emang menggebu-gebu di awal aja gitu. Yang kedua yaitu dosisnya harus selalu ditambah. Jadi emang karakteristik daripada pre-workout tuh hampir semuanya kayak gitu ya. Jadi kita harus menambah dosis secara terus-menerus supaya kita bisa merasakan efeknya terus gitu. Kalau misalkan kalian stay di satu dosis, itu kalian bakal resistance, nggak bakal berasa lagi gitu efek daripada si PWO itu. Yang ketiga, cepet gumpal. Perlu diketahui kalau beberapa pre-workout itu mengandung kreatin monohydrate. Yang udah pakai kreatin juga pasti ngerti ya, kreatin itu cepet banget gumpal. Apalagi kalau kalian beli yang MyProtein tuh, kreatin itu kayak sebulan, kayak seminggu aja gumpal gitu. Nah, dan The Curse ini punya campuran kreatin monohydrate. Dan memang ada beberapa pre-workout yang ada dan tidak mencampurkan kreatin di dalamnya. Dan karena ada kreatin monohydrate, itu menyebabkan serbuk ataupun bubuk daripada PWO itu lebih cepat gumpal. Oke guys, gitu aja video review pre-workout dari gua. Kalau kalian mau gua review produk apapun, kalian bisa komen di bawah, like kalau suka, dan jangan lupa subscribe biar kalian gak ketinggalan review produk dari gua. Dan ke teman-teman kalian, siapa tahu teman kalian lagi cari pre-workout. Oke guys, stay healthy and keep it healthy. I'll see you guys in the next video.